Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Saya melanjut lagi soal pembahasan dari SJT observasi khususnya untuk pelamar kategori guru honorer P2 dan P3. Adapun yang dimaksud dengan situasi manajemen tes yaitu soal yang berisikan mengarah kepada studi kasus maupun pelamar nantinya diminta menjawab dengan pengalaman saat menjadi guru. Soal yang pertama, tahun ajaran baru sudah berlangsung selama 2 bulan. Namun buku paket yang seharusnya dibagikan secara kolektif pada semua peserta didik belum datang. Hal ini membuat para peserta didik merasa kesulitan dalam belajar. Bagaimanakah cara menyikapi hal tersebut? A. Melaporkan kepada kepala sekolah tentang kondisi yang ada dan meminta solusi agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. B. Membuat rangkuman materi dan soal-soal latihan yang selanjutnya dibagikan kepada peserta didik agar tetap bisa belajar. Saya meminta pada peserta didik untuk melakukan kerja kelompok dengan materi yang sudah pernah diterangkan. D. Meminta peserta didik untuk meminjam buku paket dari kakak kelas agar tetap dapat belajar. E. Meminta maaf pada peserta didik karena keterlambatan buku dan meminta untuk bersabar. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Melaporkan kepada kepala sekolah dengan kondisi yang ada dan meminta solusi agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Lanjut soal nomor 2. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai yang rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa yang berprestasi baik. Bagaimanakah tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah? A. Memberi nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. B. Mempertimbangkan rasa segan pada kepala sekolah seraya menambah poin nilai sesuai yang dibutuhkan. Ini kelihatannya memaksa yang bukan sesuai pencapaian siswa. C. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan seraya menambah poin nilai yang relatif setara dengan nilai siswa lainnya. D. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sehingga memberikan tambahan nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan teman-teman lainnya. E. Karena kepala sekolah turut campur tangan, sanksi dikurangilah nilai siswa tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta untuk menaikkan nilainya. Soal nomor 3. Ada gejala beberapa siswa yang cenderung LGBT atau lesbian, gay, biseksual, transgender. Sebagai guru apa yang Anda lakukan jika ada LGBT? A. Membiarkan saja sebagai perwujudan hak asasi manusia. B. Mengajak bicara siswa yang tersebut agar tidak terjumus dalam LGBT. C. Mengajak bicara orang tua agar siswa tersebut kembali normal. Ini juga baik. D. Mengundang psikolog agar menasihati siswa tersebut. Ini juga baik. E. Mengancam siswa tersebut agar tidak mempengaruhi teman lainnya. Karena tindakan secara cepat itu yang lebih baik adalah mengajak siswa tersebut untuk berbicara, kemudian agar tidak terjumus dalam LGBT. Dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok.
B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. C. Menempatkan peserta didik dan pada kelompok dan meminta semua menghargai. Ini juga baik. D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan dikenakan sanksi. E. Meminta ketiga peserta didik untuk menerima penolakan dari teman-teman. Maka jawaban yang paling relevan adalah memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati antara sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Soal nomor 5. Seorang peserta didik mengeluh keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan terdidik, menjaga rahasia serta berusaha untuk membantu dia. B. Memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut kepada orang lain sambil berusaha untuk membantu dia. C. Mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. D. Memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti apa adanya. E. Melakukan penilaian terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut pada orang lain. Maka jawaban yang paling tepat adalah mendengarkan keluh kesah penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik dan menjaga rahasia tetap dan serta berusaha untuk membantu dia. Nomor 6. Ada siswa yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? A. Mendukung pertanyaan-pertanyaannya karena sebagai bentuk apresiasi kebebasan dalam memahami suatu agama. B. Membiarkan siswa berproses dalam belajar. C. Memberikan penjelasan yang sebenarnya sampai siswa mengerti. D. Memberikan apresiasi dan selanjutnya menjelaskan makna yang sebenarnya. E. Bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda, yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahami. Maka jawaban yang paling tepat adalah bertanya pada siswa yang apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda dan selanjutnya memberi penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahami. Soal nomor 7. Di sekolah tempat Anda mengajar seringkali dijumpai peserta didik membuang sampah di sembarang tempat. Meskipun sudah ada peringatan larangan sebagai guru yang harus memberikan keteladanan pada siswa, solusi yang Anda ambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah aktif menggiatkan aksi untuk membuang sampah pada tempatnya secara verbal, tertulis, serta meminta pihak sekolah menempatkan banyak tempat sampah. B. Mengajak siswa untuk membuat kerajinan dari limbah sampah agar siswa tertarik berkarya dari hasil olahan sampah. C. Memberikan teguran secara langsung dan beri contoh dengan tidak membuang sampah sembarang kepada peserta didik. D. Berdiam diri karena merasa bukan tanggung jawab saya. E. Meminta pihak sekolah untuk memberikan sanksi bagi siswa yang membuang sampah sembarangan. Maka jawaban yang tepat adalah memberikan teguran langsung kepada siswa dan memberi contoh dengan tidak membuang sampah sembarangan kepada peserta didik. Soal nomor 8. Saat mendapatkan tugas yang sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jawaban untuk tugas yang sulit tapi kita harus menyelesaikannya adalah setuju karena merupakan sudah kewajiban dan setuju karena sudah menjadi kewajiban untuk menyelesaikan tugas tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.